Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik, seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Tentunya adik-adik semua tetap semangat ya. Nah, hari ini Kak Kiel akan membawakan sekolah minggu pada siang hari ini. Kak Kiel juga mengucapkan selamat hari anak nasional yang sudah pada tanggal 23 Juli lalu. Nah, sebelum memulai sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik duduk manis di rumah, tangan dilipat, mata dipejamkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat siang Tuhan, karena Engkau telah berkati kami pada hari ini. Sekarang kami akan mulai sekolah minggu Tuhan, berkati dari awal hingga akhir sekolah minggu ini, agar sampai di akhir dengan selamat. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Wah, senang rasanya Kak Kiel bisa berjumpa lagi dengan adik-adik kembali. Oh iya, kali ini Kak Kiel tidak sendiri loh. Kak Kiel ditemani dengan Kak Listu. Nah, adik-adik kita panggil Kak Listu yuk. 1, 2, 3. Kak Listu. Kak Listu. Halo Kak Kiel. Halo adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Dan selamat hari anak nasional. Terima kasih ya Kak Kiel sudah memimpin doa pembukaan pada hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, Kak Kiel ini luar biasa sekali ya, sudah memimpin doa pembukaan. Tapi adik-adik yang ada di rumah juga luar biasa dong. Walaupun sekolah minggunya online, tapi harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa sukacita. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan loh. Karena Tuhan itu sangat baik sama kita. Tuhan selalu menjaga kita. Contohnya saja nih, kalau kita tidur, Tuhan selalu memberikan tidur yang nyenyak. Nanti pas bangun pagi, pasti kita punya badan yang sehat dan selalu sukacita dong. Sama dengan tema kita hari ini adik-adik, yaitu Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, kita memuji nama Tuhan dulu yuk dengan lagu B-A-I-K, baik. Musik. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus, B-A-I-K baik.
PAIK baik, PAIK baik. Saya mau seperti Yesus, PAIK baik. Yeay, tepuk tangan kita semua. Seperti lagu tadi adik-adik, Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik pada kita. Karena itu, jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Percaya kepada Tuhan ya. Seperti saat ini, sedang ada wabah virus corona adik-adik. Sehingga banyak orang yang terkena sakit virus corona dan harus dibawa ke rumah sakit loh. Tapi jangan takut, adik-adik kan punya Tuhan. Kita semua harus selalu mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Yang pastinya Tuhan akan selalu melindungi kita. Adik-adik ada di rumah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan kali ini diambilkan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Kak Lis ulangi ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 yang menceritakan tentang Yesus berada di Danau Tiberias. Pada saat itu orang banyak mengikuti Yesus adik-adik dan Yesus melakukan mukjizat. Yesus berbagi 5 roti jelai dan 2 ekor ikan kepada orang yang banyak sekali. Tapi luar biasanya adik-adik, roti itu dan ikan tadi itu sisa banyak sekali loh adik-adik. Nah, kali ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Gundul adik-adik. Adik-adik tahu nggak Kak Gundul itu siapa? Ada yang tahu? Langsung kita panggil aja ya. Jadi, Kak Gundul itu adalah salah satu pembawa acara di televisi adik-adik. Pasti sudah penasaran kan? Kita panggil yuk. 1, 2, 3. Kak Gundul. Kak Gundul mana ya? Sekali lagi ya. Kak Gundul. Halo Kak Kil, Kak Listu. Tetap semangat dan sukacita ya. Halo juga adik-adik sekolah minggu semua. Tetap semangat dan sukacita juga ya. Nah, Kak Gundul juga pasti selalu semangat seperti adik-adik nih. Oh iya, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga sehat semua ya. Walaupun sekolah minggu dari rumah masing-masing, semoga adik-adik dan keluarga sehat-sehat selalu dan bergembira ya. Sebab gembira adalah obat dari Tuhan. Sebelum memulai firman, mari kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan pagi yang indah dan hari-hari yang indah pada kami semua Tuhan. Dan kami di hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami semua dan firman ini menjadi makanan bagi roh kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu memberi damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami dan Engkau juga memberi kesehatan dan anugerah yang melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami naikkan doa dan syukur kami Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pagi ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Nah, Kak Gundul akan bacakan ayat 11-nya saja ya buat adik-adik. Nanti adik-adik bisa minta tolong ayah dan bunda untuk membantu membacakannya. Mari kakak bacakan ayat yang 11-nya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya bagi ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kendaki. Nah, berikutnya kita lihat video dulu yuk adik-adik. Duduk tenang ya dan perhatikan video berikut. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang Danau Galilea atau Danau Tiberias, itu sebutan lainnya.
Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Gimana adik-adik, tadi videonya luar biasa ya kan adik-adik? Saat itu Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa ada banyak orang yang mengikutinya. Karena orang-orang ini menjadi percaya pada Tuhan setelah menyaksikan banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dan mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan. Orang-orang ini datang dari jauh adik-adik dan pasti mereka juga kelelahan dan juga lapar. Nah, karena Tuhan mengetahui hal itu, maka Tuhan menyiapkan makanan untuk mereka. Tapi bekal makanan yang murid-murid Tuhan Yesus bawa tinggal sedikit sekali.
dan tidak cukup untuk memberi makan banyak orang. Saat itu hanya ada 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Padahal ada ribuan orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Tuhan Yesus selalu berdoa, mengucap syukur, meminta Bapa di surga memberkati roti dan ikan tersebut. Dan setelah berdoa, murid-muridnya disuruh untuk membagi-bagikan roti dan ikan itu adik-adik. Puji Tuhan, roti dan ikan terbagi rata dan cukup. Juga masih tersisa banyak sekali adik-adik. Dari video tadi, maka kita bisa percayai bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan memberi makanan pada 5.000 orang adik-adik. Lalu, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik juga percaya pada Tuhan Yesus? Tentunya iya kan adik-adik? Adik-adik, Tuhan Yesus itu luar biasa sekali ya. Tuhan itu baik adik-adik. Tuhan juga tidak akan membiarkan kita berada dalam kekurangan ataupun ketakutan. Seperti saat adik-adik merasa lapar, Tuhan Yesus sudah menyediakan makanan yang diolah oleh ibu di rumah. Atau saat adik-adik masih diberikan kesehatan, itu karena Tuhan melindungi kita, melindungi badan kita. Dan ketika kita sakit, kita berdoa minta kesembuhan, maka kita juga diberi kesembuhan. Atau di saat adik-adik kesulitan mengerjakan PR dari guru, ketika adik-adik berdoa memohon bantuan agar bisa mengerjakan PR, maka Tuhan akan memberikan bantuan. Jadi adik-adik percaya saja, tidak usah menjadi ragu ataupun khawatir. Pasti Tuhan memberikan bantuan untuk adik-adik dapat dengan mudah mengerjakannya. Nah, setelah ini adik-adik tidak boleh takut, khawatir, ataupun ragu lagi ya. Sebab Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Kita percayakan semua kepada Tuhan Yesus. Jangan bimbang dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus ya. Tuhan yang melakukan semua pekerjaan Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus itu selalu baik. Oke adik-adik, tetap menjadi anak Tuhan yang pemberani, percaya, dan mengandalkan Tuhan ya. Sebab Tuhan itu baik. Nah, kita akhiri firman Tuhan dengan doa yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah firman ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan firman ini tertanam di hati kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi benih yang tumbuh di hati kami dan berbuah Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu melindungi kami, Engkau menjaga kami, dan Engkau selalu memberkati kami. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami naikkan doa dan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya, Kak Gundul kembalikan pada Kak Listu dan Kak Kil ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Gundul atas firman yang disampaikan hari ini. Wah adik-adik, firman yang disampaikan Kak Gundul luar biasa sekali ya. Tuhan Yesus kita itu sangat baik. Maka dari itu, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Persembahan diiringi dengan lagu pujian, Ku Beri Persembahan. Musik. Sambil puji Yesus, Juru
Wah, hari ini sukacita sekali ya adik-adik. Tadi ada Kak Listu, ada Kak Gundul, dan tentunya ada Kak Kiel juga. Dan yang paling utama ada Tuhan Yesus loh adik-adik yang sungguh baik pada adik-adik. Karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ataupun ragu. Tapi sayangnya kita sudah perlu mengakhiri sekolah minggu pada siang hari ini adik-adik. Tidak apa adik-adik, minggu depan kita sekolah minggu lagi dengan kakak-kakak dan teman-teman yang lain. Sekarang kita akhiri sekolah minggu hari ini dengan berdoa ya. Kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat siang Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati sekolah minggu pada siang hari ini. Sekarang kami akan kembali beraktivitas kembali Tuhan. Berkati aktivitas kami akan berjalan dengan lancar di hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan ya. Tetap memakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap di rumah saja. Untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Selalu bersukacita dan semangat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana, Carwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.